Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga sehat-sehat semua ya. Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang penyakit gingiva. Ya. Referensinya yang ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah penyakit gingiva untuk dental higienis. Nah, kenapa? Karena ternyata beberapa buku itu tidak selalu sama isinya tentang penyakit gingiva. Jadi yang kali ini kita pelajari adalah penyakit gingiva yang ada pada buku Foundation of Periodontics for the Dental Hygienist. Ya. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Semoga apa-apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ini bulan Ramadan, nah semoga kegiatan kita mencari ilmu ini juga dianggap sebagai suatu ibadah yang dilipat-lipatkan amal pahalanya, dan ya bikin kita semakin jadi orang yang bermanfaat. Oke, kita mau bahas tentang apa? Yang pertama, kita membahas tentang klasifikasi penyakit gingiva. Jadi apa aja penyakit gingiva itu, bagaimana pengelompokannya menurut buku yang ini ya. Yang kedua adalah kita lebih spesifik membahas tentang penyakit gingiva yang disebabkan oleh plak. Yang ketiga, kita akan membahas tentang lesi pada gingiva yang tidak disebabkan oleh plak. Jadi 3 poin ini akan kita kupas tuntas ya. Supaya apa? Satu, kita tahu ternyata penyakit gingiva itu nggak cuma gingivitis aja, tapi kita juga tahu macam-macamnya apa aja yang lain. Gingivitis itu lebih spesifik gitu guys ya. Nah, berdasarkan klasifikasi American Academy of Periodontology. Nah, sekarang klasifikasi yang baru juga ada. Yang untuk dokter gigi, apalagi yang periodontis juga sudah ada pembahasannya. Nanti kapan-kapan kita kita bahas juga ya. Oke, next. Kita nanti ingin tahu juga perbedaan penyakit gingiva yang plak dengan non-plak itu seperti apa. Lalu kondisi klinis inflamasi gingivanya pada yang disebabkan oleh plak itu seperti apa. Apa saja penyakit-penyakit sistemik yang dapat memperparah penyakit gingiva ini. Dan obat-obat yang mampu menyebabkan pembesaran gingiva. Karena penyakit gingiva itu nggak cuma gingivitis ya. Nah, lalu apa-apa saja penyakit gingiva yang disebabkan oleh obat dan malnutrisi ya. Nah, sehingga dengan semua yang kita ketahui ini, kita dapat menyusun edukasi untuk pasien-pasien kita ya, terutama untuk primary herpetic gingivostomatitis. Oke, kita lanjut yang pertama, yaitu klasifikasi penyakit gingiva. Nah, sebetulnya penyakit gingiva itu apa? Penyakit gingiva di sini adalah penyakit yang ditandai dengan adanya inflamasi pada gingiva. Umumnya terjadi karena respon terhadap bakteri plak. Jadi ada plak di rongga mulut, lalu gingiva kita itu melakukan respon. Nah, terjadi suatu proses biologis dan proses yang mengeluarkan cairan-cairan kimia, entah itu molekuler dan lain-lainnya. Seluler juga ada yang dilibatkan di sini. Nah, semua itu menghasilkan proses yang namanya proses inflamasi. Nah, karakteristiknya seperti apa? Satu, ada tanda-tanda inflamasi. Apa aja? Gingivanya biasanya membesar, berwarna kemerahan atau bluish red. Kemudian ada terjadi perdarahan dan peningkatan cairan sulcus. Cairan sulcus ini meningkat tahu dari mana? Biasanya ada pemeriksaan sendiri, tidak secara klinis tidak tampak meningkat atau tidak ya. Kedua, tidak terjadi kehilangan perlekatan. Kenapa? Karena penyakitnya masih sebatas gingiva. Kalau sudah terjadi perlekatan, mungkin kita bisa ingat-ingat lagi di slide sebelumnya, itu sudah bukan penyakit gingiva lagi, ya kan?
Nah, kalau dia penyakit gingiva, berarti karakteristiknya tidak terjadi kehilangan perlekatan. Oke. Ketiga, diinisiasi oleh biofilm plak pada gingiva. Jadi biasanya dia tetap diinisiasi oleh biofilm plak. Karena apa? Karena mulut kita nggak pernah bersih dari yang namanya biofilm plak. Beberapa detik kemudian setelah kita sikat gigi juga akan terbentuk lagi. Mulai ada lagi. Oke. Ini klasifikasi menurut AAP atau American Academic Periodontology, ya kan? Ini klasifikasi tentang penyakit periodontal dan kondisi-kondisinya. Ada dua pembagian grup besarnya, yaitu penyakit yang disebabkan oleh plak dan penyakit yang disebabkan oleh non-plak. Nah, apa aja yang plak? Ada gingivitis yang diinduksi oleh plak, lalu kemudian penyakit gingiva yang diperparah oleh penyakit sistemik, penyakit gingiva yang diperparah oleh medikasi atau obat-obatan, dan penyakit gingiva yang diperparah oleh malnutrisi. Ya. Nah, sedangkan yang non-plak itu biasanya disebabkan oleh apa? Bakteri, virus, fungi, atau jamur, atau genetik, atau penyakit gingiva itu karena manifestasi dari penyakit sistemik, karena ada trauma, dan karena adanya reaksi dari benda asing. Ya. Yuk kita lihat satu-satu. Penyakit gingiva karena plak. Ini paling banyak terjadi dan tanda klinisnya bervariasi. Biasanya faktor utama yang di sini adalah faktor lokal, ya, yaitu plak, kalkulus, biasanya di situ, ya. Nah, bakteri-bakteri yang spesifik itu ada macam-macam, ya. Jadi kalau gingivitis itu peningkatan Actinomyces naeslundii 3. Streptococcus aeruginosus, Streptococcus sanguis itu spesifik meningkat pada gingivitis. Nah, yang disebabkan oleh plak ini paling sering ditemukan. Saya ulang lagi, paling sering ditemukan. Tandanya apa? Tandanya pasti harusnya ada plak di margin gingivanya ya. Nah, tanda inflamasinya lunak, merah, dan bleeding on probing-nya positif biasanya. Karena memang dia sudah mau merah ya. Suhu sulcus gingivanya meningkat. Nah, ini juga pemeriksaannya tidak bisa secara klinis ya. Biasanya butuh pemeriksaan laboratoris ya. Lalu kemudian perlekatannya tetap normal dan reversible. Apa artinya reversible? Reversible artinya kalau faktor lokalnya kita ambil, kita buang. Nah, ini kemungkinan besar dia bisa sembuh lagi. Ya, dia bisa kembali seperti normal lagi. Tidak ada kerusakan tulang, jadi belum sampai melibatkan tulang. Baik, yang kedua, penyakit gingiva karena plak dan diperparah oleh faktor lain. Jadi tidak hanya plak yang menyebabkan, ada peran dari faktor lain juga yang menyebabkan dia semakin parah. Walaupun lebih jarang, tetapi penyakit-penyakit ini berhubungan erat dengan tubuh kita sendiri. Ya, pada tubuh-tubuh dengan penyakit sistemik, contohnya endokrin, hormon, pubertas, menstruasi, kontrasepsi oral, kehamilan, diabetes. Nah, itu biasanya terjadi juga penyakit gingiva. Atau berhubungan dengan kelainan darah. Kelainan dengan obat-obatan, penggunaan obat-obatan. Jadi, ada antikonvulsan, imunosupresan, kalsium channel blocker. Ini biasanya akan bermanifest kepada penyakit gingiva. Dan yang berkaitan dengan malnutrisi. Contohnya apa? Contohnya defisiensi asam askorbat ya. Baik, sekarang kita lihat satu-satu ya. Yang satu ini adalah gingivitis yang diperparah oleh pubertas. Nah, biasanya plaknya itu relatif sedikit. Tapi karena tubuhnya sedang pubertas, hormon-hormonnya sedang dilepaskan, maka tubuh menjadi lebih reaktif ya. Nah, responnya tuh berlebih gitu. Sehingga menyebabkan gingivitis.
yang mungkin saat dia nggak pubertas, nggak sebegininya gitu ya. Tapi karena dia sudah pubertas, ada respon tubuh yang berlebih, nah, sehingga menyebabkan responnya jadi seperti ini. Ada juga gingivitis yang berhubungan dengan kehamilan atau diperparah oleh kondisi kehamilan. Nah, itu gingivitisnya sama, tanda inflamasi merah, interdental papilanya membulat. Oke. Nah, ini yang berhubungan dengan leukemia. Jadi leukemia adalah penyakit kelainan darah ya, yang berhubungan dengan darah. Nah, gingivanya merah dan bengkak. Beda halnya dengan pyogenic granuloma yang berhubungan dengan kehamilan. Kalau yang kehamilan itu biasanya berbentuknya seperti jamur, mudah berdarah bila tersentuh. Nah, seperti ini. Kayak bertangkai begini ya. Nah, ada batasnya seperti ini. Dan mudah berdarah, lihat aja warnanya udah seperti ini kan. Nah, karena mudah berdarah, biasanya pasien-pasien jadi sulit makan, tidak nyaman, karena mulut terasa asin gitu ya. Jadi cukup mengganggu. Lalu yang sebelah kiri adalah pembesaran gingiva yang berhubungan dengan phenytoin. Perhatikan pembesarannya padat biasanya. Nah, penggunaan obat phenytoin. Nih. Nah, ini pembesaran gingiva yang berhubungan dengan penggunaan siklosporin. Phenytoin itu apa? Siklosporin itu apa? Nanti teman-teman bisa cari tahu lagi lebih dalam ya. Kapan digunakannya gitu. Silahkan menggali lagi lebih dalam. Nah, pembesarannya biasanya kalau siklosporin dia seperti ini, gerenjel-gerenjel gini. Nah, beda ya dengan yang phenytoin. Phenytoin biasanya seperti ini. Oke. Lalu gingivitis karena kekurangan asam askorbat nih. Merahnya terang ini. Kelihatan batasnya jelas ya. Merahnya terang dan biasanya ada lukusnya di sini. Nah, ini ada luka-luka di sini. Oke. Yang ketiga adalah lesi gingiva yang tidak berhubungan dengan plak. Ini sangat jarang sekali, tapi bisa terjadi. Bisa. Sangat jarang ya. Biasanya plak di sini hanya meningkatkan keparahan, ya. Tapi kalau penyebab utamanya sebenarnya adalah virus. Mungkin ini lebih tepatnya lesi pada gingiva yang tidak disebabkan oleh plak, maaf ya. Karena berhubungan yang disebabkan itu sedikit berbeda. Nah, jadi yang ini adalah virus, jamur, genetik, kulit, alergi, dan trauma mekanik. Nah, ini adalah penyebab dari penyakit gingiva selain plak. Kita lihat yuk yang karena bakteri spesifik. Kenapa dibilang bakteri spesifik? Karena ternyata ini bukan bakteri yang biasanya ditemui pada kondisi gingivitis atau periodontitis biasanya. Penyebabnya adalah bakteri-bakteri yang lain. Jadi kalau misalnya biasanya kan kalau gingivitis itu mungkin disebabkan oleh bakteri X misalnya ya. Yang ini bakterinya Y, Z gitu. Kok itu bakterinya? Nah, berarti itu adalah penyakit gingiva yang karena bakteri spesifik. Ciri klinisnya sangat sakit. Ya, ada lesi tunggal yang tidak nyeri. Ini kayak gini lesi tunggal. Gitu ya. Dan ada mukusnya. Mukusnya itu kayak ada cairannya gitu ya. Nah, inflamasi ini sebenarnya tidak umum ya. Kalau terjadi seperti ini kita harus cek apa aja sih bakteri yang ada gitu. Supaya kita nanti memberikan antibakterinya juga tepat. Tidak asal kasih aja, tidak asal kasih bohong aja ya. Idealnya seperti itu. Oke. Ini gingivostomatitis herpetik primer. Jadi biasanya pada pasien-pasien yang terinfeksi herpes simplex virus. Jadi yang ada lesi-lesi seperti ini juga di lidah, di palatum, dan juga di gingivanya. Di gingiva ada. Ya, itu seperti ini. Putih gitu. Ya. Nah, ini biasanya nyerinya parah, teman-teman. Kesulitan makan dan minum. Tapi dia bisa sembuh spontan dalam 10-20 hari. Nah, kalau misalnya sulit makan, sulit minum, tidak dirawat, itu malah nggak bisa makan ya kan, nggak bisa minum ya kan. Makanya biasanya kita akan bantu untuk meringankan nyerinya
Sehingga pasien bisa makan, minum, imunnya bisa naik lagi. Karena ini akan sembuh spontan dalam 10-20 hari. Kenapa bisa sembuh spontan? Karena penyebabnya sebetulnya virus. Herpes simplex itu kan virus. Kalau penyakit virus adalah penyakit yang self-limiting disease. Jadi, self-limiting disease ini dia bisa sembuh sendiri, ya. Baiklah, ini kita sampai ke lineal gingival erythema. Jadi kemerahan pada gingivanya berbentuk garis atau lineal. Nih contohnya ya. Kursornya mana apa nih? Ini lineal begini. Ini ya. Lihat ada seperti pita atau band di sininya ya, pita gitu. Nah, ini hati-hati kalau menemui seperti ini, biasanya berhubungan dengan infeksi HIV. Ya. Nah, inflamasinya akan semakin parah karena banyak plak yang daerah sini, daerah marginnya itu. Nah, ciri khasnya yang utama apa? Walaupun banyak plak, lalu kemudian kita rawat, plak kontrol, kita DHE, kita cek lagi plaknya sudah sedikit, tetapi ini penyakitnya tidak membaik. Nah, biasanya ini berhubungan dengan penurunan daya tahan tubuh pada pasien-pasien dengan infeksi HIV. Hati-hati ya, kalau kita praktek juga tetap harus melindungi diri. Karena kita tidak tahu pasien yang datang itu pasien apa, betul-betul seperti yang dia sampaikan saja atau tidak. Kadang dia sendiri tidak tahu, bukannya dia bohong, karena dia sendiri juga dia tidak tahu. Ya. Oke lanjut, lichen planus. Lichen planus ini biasanya gingivanya kemerahan, ulceratif, dan nyeri. Ada ukus-ukusnya kecil-kecil gitu biasanya. Dan batasnya tidak terlalu jelas biasanya. Oke, next, erythema multiformis. Gingiva terdapat ukus krusta pada bibir bawah. Jadi pada pasien-pasien dengan erythema multiformis, itu biasanya di gingivinya terdapat ukus atau krusta kayak gini. Nah nih, ukus. Di bibirnya pasien erythema ini juga ada krusta atau kayak luka udah kering gitu. Ini ya. Respon alergi. Nah, gingivanya merah dari margin sampai mucogingival junction. Oke, merah ya. Merahnya tuh nggak cuma sebatas marginnya aja, tapi sampai di mucogingival junction. Nih, jadi gingiva cekatnya juga merah. Biasanya karena alergi. Oke, terima kasih banyak. Ada saran atau ide? Abis ini kita mau bahas apa? Atau mungkin ada pertanyaan? Yang teman-teman semua saya pengen tahu yang itu apa sih, kok kayak gini, kok kayak gitu, silahkan tulis aja di kolom komentarnya atau hubungi langsung juga boleh ya, via WA, via WhatsApp, via WA WhatsApp ya via WA, mau telepon jangan deh, habis pulsa kita kan jadi ya Instagram, Facebook, Messenger ya, apa aja silahkan, boleh kita diskusi, sangat terbuka untuk diskusi. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.